وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. Bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, walaupun pagi hari ini terdiri dari beberapa unsur masjid, tetapi status hari ini, pagi ini, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena pagi tadi sebelum kita ke masjid ini, Allah masih mengembalikan nyawa ke dalam jasad kita. Karena kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa atau jiwa seseorang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah memegang jiwa atau nyawa seseorang di waktu yang belum mati, di waktu tidurnya. Jadi yang mati jiwa dan nyawanya dipegang Allah, yang tidur juga dipegang Allah. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Dan Allah menahan jiwa atau nyawa orang yang sudah ditetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah melepaskan kembali nyawa yang lainnya, jadi kita ini sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian ini adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Oleh karena itu, bersyukur kita karena pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat meneruskan ikhtiar kita dalam rangka menimbun sebanyak-banyaknya pahala dan mengurangi sebanyak-banyaknya bulan dosa dalam rangka kita menghadapi kehidupan kita setelah mati nanti. Karena kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan, kira-kira kita perkirakan waktu usia yang telah kita jalani dibandingkan dengan sisa usia yang akan kita hadapi ke depan. Kira-kira ini bagian mana? Usia yang sudah kita jalani sampai dengan hari ini, sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita, dibandingkan dengan sisa usia yang akan kita jalani ke depan, kira-kira bagian mana ini? Banyak yang lalu. Perkiraan itu sudah pasti banyak yang lalu, karena kata Nabi, akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku itu, kata Nabi, hanya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Wa aqalluhum yazudu dzalika. Hanya sedikit yang melampaui usia itu. Oleh karena itu, dalam rangka hal inilah, dalam rangka ikhtiar kita mempersiapkan kematian kita menghadap Allah kelak, mempersiapkan kita untuk hidup setelah mati kelak, maka ada beberapa jalan pintas yang kita lakukan yang ibadahnya sedikit tapi pahalanya besar dan dapat mengurangi pahala dosa-dosa kita. Apa itu diantaranya? Adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Karena kata Nabi, tadi saya bahas dulu sebentar. Dalam surat Al-Isra ayat 78, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat setelah matahari tergelincir sampai dengan gelap malam. Wa qur'an al-fajr, dan laksanakanlah sholat subuh. Inna qur'an al-fajri kana Yahuda. Ya, laksanakan sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat.
Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau tadi imam kita membacakan ayat yang panjang itu memang syariatnya. Kenapa di dalam ayat ini sholat subuh itu dikatakan Quran al-Fajr, bukan sholat al-Fajr, tapi Quran al-Fajr. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa Allah memaksudkan sholat subuh ini adalah bacaan Quran yang panjang. Kenapa? Bacaan Quran yang panjang itu disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya, dengan bacaan Quran yang panjang, dan ini memang dikenal di dalam syariat. Dikenal di dalam syariat. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita sholat menghadapi imam yang sholatnya panjang, karena ini memang disunahkan dan dianjurkan. Sholat subuh ini 2 rakaat. Quran mensyariatkan di dalam tafsir para tafsir itu memahami bahwa Allah menghendaki bacaan yang panjang di dalam sholat subuh ini. Oleh karena itu, bagi kita yang mempunyai uzur, jangan mengeluh. Ketika kita sholat berdiri, kemudian imam lama, maka kita merasakan lelah atau terancam akan gugur kita ini, maka rubahlah sikap sholat kita menjadi duduk tanpa harus membatalkan sholat kita. Itu yang benar. Oleh karena itu, kan yang ada nih sekarang kita protes-protes terus kalau imamnya bacaannya panjang. Padahal agama memfasilitasi kita cara bagaimana menyikapi hal tersebut. Karena proses-proses seperti ini memang disyariatkan di dalam agama kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, sholat berjamaah ini sangat ditekankan di dalam agama kita. Nabi mengatakan, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Laksanakanlah sholat wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang itu di rumahnya. Ingat, belum titik ini, baru koma. Illa maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa yang disyariatkan sholat di rumah itu sunnah. Sholat sunnah itu sebaiknya dilaksanakan di rumah, dan sholat-sholat yang tidak disyariatkan dilaksanakan di masjid. Contoh, sholat tahiyat masjid. Itu kan syariatnya di masjid, tidak bisa dilaksanakan di rumah. Kemudian sholat-sholat yang dimaksud, sholat sunnah yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah sholat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Contohnya, sholat Aid, sholat apa lagi? Sholat istisqa, sholat gerhana. Gitu kan? Itu disyariatkan untuk berjamaah. Oleh karena itu, sholat sunnah seseorang yang tidak disyariatkan untuk dilaksanakan di masjid dan tidak disyariatkan dilaksanakan secara berjamaah, maka afdolnya di rumah. Contoh, seperti Ustaz Putra tadi, kita tidak melihat setelah azan. Saya husnuzon, berkemungkinan beliau sholat sunnahnya di rumah. Bagi bapak-bapak yang rumahnya, ibu-ibu rumahnya dekat-dekat sini, lebih afdol sholatnya itu di rumah sunnahnya. Kemudian setelah sholat sunnah, baru ke masjid. Kecuali orang-orang yang jauh seperti saya ini yang agak jauh, kemudian Bapak Haji Saiful agak jauh, tidak memungkinkan kalau sholat sunnahnya di rumah. Oleh karena itu, sekali lagi yang dimaksud di dalam hal ini hadis ini adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena kata Nabi, sebaik-baiknya masjid wanita itu adalah di rumahnya. Sebaik-baik masjidnya bagi kaum wanita di rumahnya. Tetapi ada hadis lagi yang mengatakan, jangan dilarang istri-istrimu itu menuju masjid. Dan apabila mereka meminta izin kepadamu untuk ke masjid, diizinkan. Nah, ibu-ibu ini tidak disalahkan sholat di masjid.
sepanjang sudah izin secara langsung maupun tidak langsung kepada suami-suaminya. Apa yang dimaksud izin langsung? Bicara langsung. Apa yang dimaksud izin tidak langsung? Tidak bicara tapi suaminya memaklumi. Itu bahwa itu sholatnya di masjid. Oleh karena itu berbagai fadilah itu artinya keutamaan atau istimewaan sholat di masjid, berjamaah di masjid. Bahwa sesungguhnya sholat berjamaah di masjid ini di kalangan ulama terjadi beberapa pendapat. Yang pertama, yang menghukumi sholat berjamaah di masjid itu adalah wajib, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Tetapi ingat Bapak Ibu, yang dimaksud wajib begini di sini adalah bahwa sholat berjamaah di masjid itu bukan merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Kendati pun Bapak Ibu itu bapak-bapak sholatnya di rumah tetap sah, tetapi berdosa menurut Imam Ahmad karena tidak melaksanakan di masjid, tidak berjamaah di masjid. Bagaimana sholatnya tetap sah? Nah, kemudian ulama yang lain, mayoritas ulama menetapkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang hampir wajib, yang sangat-sangat ditekankan. Beberapa ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi misalnya didirikan masjid ini, sementara tidak ada yang sholat berjamaah di masjid, maka seluruh kita yang ada di sekitar masjid ini menjadi berdosa. Tetapi jikalau sudah ada jamaah sekalipun hanya 2 orang di masjid itu, maka yang lain terlepas dari kewajiban sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi tidak mendapatkan fadilah sebagaimana yang telah ditentukan. Jadi sholat berjamaah ini beberapa ulama ada yang mengatakan wajib dan ada sebagian lagi yang mengatakan sunnah muakkad dan ada yang fardu kifayah. Mengapa bisa begitu? Sesungguhnya ini berangkat dari pemahaman dari sebuah hadis yang sama. Hadis itu berbunyi, "Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amra bi haqqin fayahtaqibu, thumma amra bis salati fayu'adzina laha, thumma amra rajulan fayaqumman nas, thumma uqadifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fa ukhriqa 'alaihim buyutahum." Kata Nabi bersumpah. Ini dalam kaitannya Nabi mengingatkan kepada kita semua, kepada umatnya, betapa pentingnya sholat berjamaah, menekankan perintah sholat berjamaah. Kata Nabi, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya. Artinya demi Allah, dengan kata lain demi Allah maksudnya. Sungguh aku bertekad menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk azan untuk melaksanakan sholat, dan menyuruh seseorang lagi untuk mengimami manusia sholat berjamaah. Kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka. Betapa Rasulullah itu mewanti-wanti menekankan betapa pentingnya sholat berjamaah, sampai-sampai Rasulullah itu berniat akan membakar rumah-rumah orang yang tidak ke masjid untuk ikut berjamaah. Nah, berangkat dari hadis inilah, maka para ulama menjadi 2 pendapat. Ulama yang mewajibkan sholat berjamaah itu memahami hadis ini bahwa betapa sangat tegasnya, sangat kerasnya peringatan Rasul, sehingga bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, Rasul berniat ingin membakar rumahnya. Maka dalam kaitan ini, golongan di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu ada wajib. Kemudian ulama yang lain hanya menghukumi paling tinggi fardu kifayah, mayoritas sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Kenapa? Karena hadis ini hanya mengisyaratkan niat Nabi untuk membakar rumah-rumah orang itu. Hadis ini belum menceritakan bahwa Nabi itu membakar rumah-rumah orang itu. Orang-orang yang tidak menuju itu belum dibakar oleh Nabi, tapi Nabi berniat akan membakar rumah orang-orang yang tidak menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka inilah yang mendasari di kalangan ulama itu berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah.
Sepertinya kita yang hadir ini Bapak Ibu memahami yang kedua, mengikuti yang kedua, sunnah muakkad. Tapi ingat sunnah muakkad itu adalah sunnah yang mendekati wajib. Kenapa sunnah muakkad? Karena berangkat dari pemahaman tentang kisah bahwa sepanjang hidupnya Nabi itu tidak pernah sholat di rumah, sholat wajibnya tidak pernah di rumah. Sepanjang hidup sampai beliau mengakhiri hayatnya, Nabi itu selalu sholat berjamaah di masjid. Suatu ketika Nabi itu kedatangan seorang sahabat yang sangat dicintainya. Sahabat ini mengatakan begini, ya Rasulullah, mataku dalam keadaan buta. Nama sahabat itu Abdullah bin Umi Maktum. Ingat ya, sahabat Rasulullah yang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Satu ketika Abdullah bin Umi Maktum ini mendatangi Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini adalah orang buta dan tidak ada orang yang menuntun aku untuk ke masjid. Maka aku memohon kepadamu ya Allah untuk memberikan keringanan agar aku tidak menuju masjid, tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida'a bis sholat? Kata Rasulullah, apakah dapat mendengar panggilan sholat? Maksudnya bisa nggak kedengaran azan dari rumah? Terdengar atau enggak? Itu ya. Mungkin kalau konteksnya dulu itu karena tidak pakai pengeras, Allahu Akbar teriak itu kira-kira kalau ukuran 30 sampai 50 meter itu terdengar lah, insyaallah. Bahkan kalau dari tempat ketinggian azan itu biasanya kan dilakukan tempat ketinggian sampai 100 meter terdengar biasanya. Maka ketika Abdullah bin Umi waktu memohon keringanan kepada Rasul mengatakan, apakah panggilan atau seruan sholat itu terdengar olehmu dari rumahmu? Hal tasma'un nida'a bis sholat? Apa katanya? Na'am, ya Rasul, kedengaran. Terus apa kata Nabi? Fakujibu, maka penuhi panggilan sholat. Bayangkan Bapak sebanyak itu, sahabat yang matanya buta, tidak ada yang menuntut. Kata Nabi, kalau masih mendengar panggilan sholat, datangi panggilan sholat itu ke masjid. Nah, bagaimana dengan kita yang mengatasi kesempurnaan penglihatan, pendengaran? Nah, ini itu sebagai pelajaran bagi kita. Bapak yang saya muliakan, adapun sholat berjamaah ini sangat banyak mendatangkan keuntungan bagi kita. Yang pertama adalah setiap langkah kita itu diperhitungkan oleh Allah. Setiap langkah kita dari rumah ke masjid itu diperhitungkan oleh Allah. Sampai pulangnya juga diperhitungkan oleh Allah. Bukan hanya berangkat ke masjid saja, pulang dari masjid ini ke rumah diperhitungkan oleh Allah. Setiap langkahnya, yang pertama menghapuskan dosa-dosanya. Setiap langkah itu menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian langkah yang lain itu adalah mengangkat derajatnya. Bayangkan, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada kita yang dari rumah ke masjid ini misalnya 100 langkah saja. 100 langkah itu lebih kurang 50 meter. Bagaimana kalau ada yang 200 meter dari sini? Berarti 400 langkah. 400 kesalahan kita dihapus oleh Allah. Kemudian 400 kali kita diangkat derajat oleh Allah. Kemudian setiap langkah kita diberi pahala oleh Allah. Inilah yang saya maksud bahwa ibadah yang kita lakukan dalam rangkaian berjamaah ini, ibadahnya tidak berat, tetapi dapat memberikan kemudahan bagi kita, dapat menambah bekal dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan selanjutnya, mengurangi dosa-dosa kita yang begitu banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kata Nabi, barang siapa yang berwudunya dari rumah, wudunya dari rumah, bukan di masjid. Jadi utamanya kita sholat berjamaah itu wudunya di rumah, dan membaguskan wudhunya itu, membaguskan wudhunya
Jadi wudhu itu Pak, yang sebaik-baik wudhu itu bukan seperti orang mandi. Wudhu itu air yang minimal. Karena wudhu itu pada sesungguhnya bukan membasuh, tapi meratakan air suci itu ke bagian-bagian anggota tubuh kita. Kecuali kaki membasuh dalam kaki. Sebaik-baik wudhu itu dengan air yang seperlunya saja, kemudian rata di seluruh bagian-bagian anggota wudhu yang telah ditetapkan. Itu. Kemudian berangkat menuju masjid dengan langkah yang pelan, yang tenang. Ya, hati-hati Bapak Ibu yang saya muliakan, langkah kita jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar nanti langkahnya sedikit. Langkahnya tenang saja, kecil-kecil saja. Oleh karena setiap langkah kita itu diperhitungkan oleh Allah. Kemudian sampai kita ke masjid, duduknya kita menunggu qomat itu. Duduk setelah kita ke masjid itu membaca doa, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Masuk masjid dahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa itu, ya tidak harus begini. Doa tidak harus angkat tangan. Ketika doa itu berdoa saja, kita bergumam saja. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Keluar kaki kanan. Ini dapat mendatangkan rahmat bagi kita. Bahkan di dalam riwayat yang lain, melindungi kita dari godaan setan di sepanjang hari itu. Ketika kita masuk berharap rahmat dari Allah, duduk kita menunggu sholat itu, menunggu sholat ditegakkan, menunggu qomat, maka kita terhitung sudah melaksanakan sholat, dan para malaikat senantiasa mendoakan kita dengan pengampunan dan rahmat. Bayangkan Bapak Ibu, yang mendoakan kita itu adalah makhluk Allah yang paling setia, yang tidak pernah bermaksiat sekalipun kepada Allah. Mendoakan kita agar dosa kita diampuni dan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah. Oleh karena itu, inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan, karena ini tidak memungkinkan karena kesediaan. Islam mengajarkan kita sopan santun terhadap pemimpin. Kalau imam salah, agama mengajarkan ada cara untuk menegur imam keliru. Subhanallah, tidak dengan mengamuk-ngamuk. Kemudian kalau kita sholat berjamaah di belakang imam, maka tidak boleh mendahului imam. Maka itulah sangat ditekankan hikmah dari sholat berjamaah ini, kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah dalam rangka mengisi sisa hidup kita 70, kalau sampai saja tidak sampai 20 tahun lagi, atau